Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Anggraini, NIM 1920210012 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai instrumen asesmen perkembangan anak usia dini, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah asesmen dan intervensi perkembangan anak usia dini, dosen pengampu Ibu Lydia Oktamarina MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari instrumen. Secara umum, instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Terdapat berbagai macam pendapat pakar mengenai pengertian dari instrumen. Instrumen ini merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Jadi mengungkapkan dalam bidang penelitian, instrumen ini diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Alat ukur atau instrumen ini yang dibuat atau disusun untuk melakukan pengukuran sebelum digunakan harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi. Jadi suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau fenomena yang diamati. Namun terlebih dahulu dilakukan kalibrasi sebelum dipergunakan. Lanjut, materi yang kedua yaitu pengertian asesmen penilaian PAUD. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Asesmen tidak dilakukan di kelas pada akhir program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui. Kemudian caranya pun lebih alami, misalnya saat anak bermain, menggambar, atau dari karya yang dihasilkan. Asesmen tidak mengkondisikan anak pada bentuk ujian. Dengan mengetahui bakat, minat, kelebihan, dan kelemahan siswa, maka guru bersama-sama dengan orang tua dapat memberi bantuan belajar yang tepat untuk anak sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang tepat untuk anak sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal. Menurut Jali dan Muljono, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen. Tujuan utama instrumen ditentukan oleh konselor sebagai pengembangan instrumen antara lain untuk diagnostik, penempatan, identifikasi, dan sebagainya. Yang kedua, identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu. Untuk pengembangan instrumen perlu ditentukan konsep sampel. Tingkah laku yang valid dapat mewakili konstruk teori yang akan diukur. Yang ketiga yaitu mengembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya secara eksplisit telah tertuang pada rumusan konstruk variabel. Kemudian yang keempat, mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus. Yang kelima yaitu menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari satu kutub ke kutub lain yang berlawan, sebagai contoh tidak setuju ke setuju, negatif ke positif, tidak pernah ke selalu, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu mengkonstruksi sejumlah draft butir instrumen yang dibuat diusahakan sebanyak-banyaknya, karena tahap selanjutnya butir-butir tersebut akan diseleksi mana yang paling baik. Yang ketujuh yaitu mereview butir dengan memperhatikan akurasi, kesesuaian, dan relevansi spesifika instrumen, kekurangan konstruksi butir yang bersifat teknis, tata bahasa, bias, dan keterbacaan. Yang kedelapan yaitu melakukan uji coba. Uji coba awal. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validasi dan ketepatan ukur instrumen. Yang kesembilan, melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar. Yang ke-10, menentukan analisis statistik yang sesuai dan mengeliminasi butir yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang ke-11 yaitu mendesain dan melakukan perhitungan validasi dan reliabilitas instrumen. Kemudian yang ke-12, mengembangkan panduan atau pedoman untuk mengadministrasikan pemberian skor dan interpretasi.
asesmen perkembangan kognitif. Kognitif dalam arti yang luas menurut Nasir yaitu perolehan, penataan, perbedaan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif juga dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir, kecerdasan dalam proses belajar, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Keterampilan untuk memahami apa yang telah terjadi di lingkungannya dan kemampuan mengingat dan menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana. Menurut Finney, asesmen autentik yaitu pada saat kegiatan belajar anak. Asesmen yang dilakukan dalam kehidupan nyata dan dalam keadaan yang natural dan juga bisa digunakan dalam berbagai kehidupan yang alami. Seperti contoh saat anak belajar dan bermain yang dilakukan untuk mengukur kemajuan perkembangan anak, kematangan perilaku, tahapan persiapan, dan keterampilan pemahaman mengenai suatu konsep yang ada pada anak. Menurut Khadijah, perkembangan kognitif itu meliputi yang pertama pengembangan auditori anak usia dini, yang kedua pengembangan sains permulaan, yang ketiga pengembangan geometri anak usia dini, yang keempat pengembangan visual anak usia dini, yang kelima pengembangan taktil anak usia dini, dan yang keenam yaitu pengembangan kinestetika anak usia dini. Penilaian perkembangan kognitif anak usia dini digunakan untuk yang pertama mengetahui berbagai aspek perkembangan secara individual, yang kedua mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan anak, yang ketiga yaitu membuat perencanaan program dan memberikan respon baik bagi anak, yang keempat yaitu memberikan tempat dan program yang tepat bagi anak, dan yang kelima mendiagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar anak. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai instrumen asesmen perkembangan PAUD. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.